Kadang, keadilan tidak datang dari ruang sidang, tapi dari tempat yang tak pernah kita bayangkan, bahkan dari balik kematian. Tahun 1977, Chicago, musim dingin yang menusuk tulang. Salju tipis menutupi jalan, dan malam itu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Di sebuah gedung apartemen di kota ini, seorang wanita bernama Teresita Basa tengah sendirian di unitnya. Teresita, wanita 47 tahun asal Filipina, bekerja sebagai terapis pernapasan di Edgewater Hospital. Hidupnya sederhana, dia tidak punya musuh, dan teman-temannya mengenalnya sebagai sosok yang lembut. Tapi malam itu, segalanya berubah. Sekitar pukul 8 malam, kepulan asap terlihat membumbung dari apartemen Teresita. Warga segera menelpon pemadam kebakaran. Beberapa menit kemudian, petugas bergegas masuk memecahkan pintu, dan di balik kepulan asap, mereka menemukan pemandangan yang membuat darah membeku. Di tengah kamar, terbaring tubuh Teresita. Tidak berbusana, pisau tertancap di dadanya, dan tubuhnya ditutupi kasur yang terbakar. Siapapun yang melakukan ini, jelas ingin menghapus semua jejak. Polisi mulai mencari petunjuk. Dari puing-puing kebakaran, mereka menemukan satu benda yang masih utuh, yaitu selembar kertas kecil dengan tulisan tangan, "Get Theater Tickets for AS." Tidak ada sidik jari yang jelas, tidak ada saksi mata, tidak ada tanda-tanda siapa AS. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan penyelidikan ini buntu. Hingga di bulan Agustus 1977 pintu kantor polisi Chicago diketuk oleh seorang dokter bernama Jose Chua. Dengan wajah tegang, ia berkata, "Saya tahu siapa pembunuh Teresita." Ceritanya, Jose memiliki istri bernama Remy Chua yang merupakan rekan kerja Teresita di rumah sakit. Beberapa minggu terakhir, Remy mengalami kejadian aneh. Dia merasa diawasi, kadang mencium bau asap, dan suatu malam, saat duduk santai di ruang tamu, matanya tiba-tiba kosong. Lalu, dengan suara yang bukan suaranya sendiri, dia berkata, "Saya Teresita Basa, tolong tangkap pembunuh saya." Jose mengira istrinya bercanda, tapi Remy terus berbicara dengan suara yang berbeda. Teresita menceritakan secara detail bahwa pembunuhnya adalah Alan Showery, seorang teknisi di rumah sakit yang sama. Malam itu, Alan datang ke apartemen dengan alasan memperbaiki televisi, tapi justru mencekiknya, menusuk dadanya, lalu mencuri perhiasan yang ia berikan kepada pacarnya. Bahkan, Teresita menyebutkan nama lengkap orang yang menerima perhiasan itu dan meminta polisi memeriksa rumahnya. Awalnya, polisi ragu. Bagaimana mungkin kasus bisa dipecahkan dari arwah? Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, penyelidikan hampir mati, jadi mereka memutuskan memeriksa rumah Alan. Dan benar saja, di rumah pacar Alan, mereka menemukan perhiasan yang persis sama seperti yang dijelaskan. Ketika keluarga korban diminta datang, mereka langsung mengenali, itu milik Teresita. Alan Showery akhirnya ditangkap. Awalnya ia menyangkal, tapi bukti mulai menekan hingga ia akhirnya mengaku. Ia butuh uang dan tahu Teresita tinggal sendirian. Setelah membunuhnya, ia mencoba membakar tubuhnya agar semua jejak hilang. Alan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, tapi hanya menjalani sekitar 5 tahun sebelum dibebaskan bersyarat. Kasus ini selesai, tapi cerita tentangnya terus hidup. Banyak orang percaya, inilah salah satu kasus langka di mana arwah korban sendiri membantu memecahkan pembunuhan. Tapi ada juga yang skeptis mengatakan, Remy mungkin sudah mencurigai Alan sejak awal dan hanya menggunakan cerita arwah agar polisi mau bertindak. Apapun kebenarannya, satu hal pasti, malam itu, di sebuah apartemen yang dipenuhi asap, nyawa Teresita Basa memang berakhir. Tapi suaranya entah nyata, entah hanya cerita, masih bergema dari balik kematian.